Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddiq lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati segenap para sesepuh, para orang tua, para hujjaj, bil khusus yang kita hormati pengurus dan DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Burhanuddin, juga yang kita hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Dayat, bapak-bapak hadirin jamaah taklim Sabtu subuh, yang mudah-mudahan pada kesempatan pagi hari ini kehadiran kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita laksanakan mendapatkan balasan kebaikan dan pahala serta keridhaannya baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian materi pelajaran ilmu fikih. Setelah pada minggu yang lalu kita sudah membahas pelajaran tauhid, maka pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah pembagian air, di mana pada pertemuan yang lalu dalam kajian fikih kita sudah bahas tentang 7 sumber air ya, yang Allah jadikan untuk kebutuhan hidup kita ya, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan untuk bersuci. Karena memang air ini Allah ciptakan khususnya untuk kita sebagai manusia, merupakan salah satu alat untuk toharoh ya. Di antara alat-alat bersuci, alat-alat toharoh yang Allah ciptakan ya, di antaranya adalah air ya, kemudian tanah atau debu, kemudian bebatuan ya, itu merupakan sarana yang ada di alam dunia yang kita jadikan sebagai alat untuk bersuci. Nah, maka di antara alat-alat bersuci tersebut yang paling utama adalah air tentunya ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tentang pembagian air dari segi hukum. Kalau pada pertemuan yang lalu kita bahas pembagian air dari segi sumbernya ya, di mana sumber air itu ada 7 kemarin, 3 bersumber dari langit dan 4 bersumber dari bumi ya. Nah, sekarang pembahasan kita tentang pembagian air dari segi hukum, karena nanti ada air yang bisa kita gunakan untuk toharoh, ada juga air yang tidak bisa kita gunakan untuk toharoh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fid daraini amin. Qala aqsamul miyahi min haitsul hukmi. Pembagian air dari segi hukum. Al-awwalu at-tahiru fi nafsih al-mutahhiru li ghairi wa yusamma al-ma'ul mutlaq aw al-ma'ut tahur. Pembagian air dari segi hukum, yang pertama adalah air yang disebut dengan tahirun fi nafsih, suci pada zat air itu sendiri,
mutahhirun li ghairi, dan mensucikan bagi selainnya. Wa yusama, dan itulah yang dinamakan atau disebut al-ma'ul mutlaq atau al-ma'at tahur, yaitu air mutlak atau air suci mensucikan. Nah, ini kriteria air yang pertama dari segi hukum yang disebut dengan air suci mensucikan. Jadi suci pada zat itu air, juga bisa mensucikan kepada yang lain. Nah, ini nih air yang pertama ini yang bisa kita gunakan untuk toharoh, yang bisa kita gunakan untuk bersuci ya. Bersuci itu baik untuk berwudu ataupun untuk mandi ya, mandi ibadah, mandi wajib atau mandi sunnah, dan juga yang bisa kita gunakan untuk menghilangkan najis ya. Nah, setiap bab toharoh yang membutuhkan atau menggunakan air ya, maka jenis yang pertama ini nih secara hukum air yang bisa dan boleh kita gunakan untuk toharoh, air suci mensucikan. Jadi diri isi air itu suci, kemudian juga bisa mensucikan kepada yang lain ya. Jadi disebut air aja gitu ya. Adapun misalnya dia disandarkan kepada nama yang bisa berubah atau sekedar tempat, itu nggak jadi masalah ya. Seperti misalnya disebut air sumur gitu ya, pakai tambahan sumur ya, itu kan disandarkan nama airnya kepada tempat. Air kolam ya, atau air sungai ya, itu nggak jadi masalah ya. Jadi disandarkan air kepada sesuatu ya yang menjadi tempatnya ya. Karena nanti misalnya air hujan nih turun, kita tadangin pakai kolam, itu kolam penuh sama air hujan. Udah di kolam tuh kita nggak sebut lagi air hujan kan, kita sebutnya air kolam itu kan. Kalau jatuhnya kita tampungnya di toren ya, kita bilang air toren gitu ya. Nah, itu nama-nama yang disandarkan nama air kepada tempat itu tidak mempengaruhi dia secara hukum. Yang penting sebutan si air itu ya buat nama hukum untuk si air tersebut, dia pertama suci, yang kedua mensucikan. Itu yang disebut dengan air mutlak atau al-ma'ut tahur namanya. Ya, itu yang biasa kita gunakan lah ya. Seperti di masjid ya, kita pakai untuk bersuci, untuk berwudu, untuk istinja ya, ataupun di rumah kita ya, yang kita ambil dari bumi ya, ataupun yang kita tampung dari hujan, itu semua masuk kategori air suci mensucikan yang boleh kita gunakan untuk bertoharoh ya. Yang kedua, ada air suci dia tahirun fi nafsi ghairu mutahirin li ghairi. Air suci tidak mensucikan. Air suci tidak mensucikan ini terbagi dua. Satu, ada air yang sudah bercampur dengan benda suci. Yang kedua, air mustakmal. Satu, air suci yang bercampur dengan sesuatu ya. Yang kedua, air mustakmal. Nah, kedua bagian air ini ya disebut air suci tapi tidak mensucikan. Yang pertama, asalnya air ini ya dia suci mensucikan atau air mutlak. Tadi tuh
masuk kategori yang pertama, suci mensucikan. Cuman kemudian berubah namanya menjadi suci tapi tidak mensucikan. Secara zatnya dia suci, ya. Berarti kalau suci ini bisa digunakan untuk selain toharoh gitu, ya, buat diminum atau buat nyuci baju yang sekedar kotor yang tidak mutanajis, itu boleh pakai air yang kedua nih. Tapi untuk perkara-perkara toharoh nggak bisa, buat wudu nggak bisa, buat mandi hadas nggak bisa, buat menghilangkan najis nggak bisa dia, ya. Nah ketika ini air bisa digunakan untuk selain yang tiga ini, berarti dia secara zatnya itu air suci, tapi ghair mutahhir li ghairi, tidak bisa mensucikan untuk yang lainnya. Seperti yang pertama, air yang sudah bercampur dengan benda suci. Ini air mutlak. Kita ngambil air dari keran. Itu yang di keran itu namanya air suci mensucikan, ya. Kita taruh di gelas. Ya. Ini ketika kita taruh di gelas ataupun di cangkir ataupun apalah wadahnya gitu ya. Ini dia suci mensucikan. Kalau misalnya kita habis buang air kecil, kita gunakan buat istinja, itu air boleh. Gitu. Karena dia diambil dari air mutlak. Kita ngambil dari keran. Kalau wadah mah nggak jadi masalah, mau digayung, mau diapa, terserah. Tapi ketika itu air pindah ke gelas, kemudian kita masukin benda atau sesuatu yang suci. Contohnya kopi. Ya. Masukin kopi. Ya. Kemudian kita aduk. Nah, ini nih. Maka itu air yang tadinya suci mensucikan berubah nama dan hukum. Gitu. Kenapa? Karena bercampur dengan benda suci. Itu kopi suci ya. Nah, kopi itu suci. Ya kalau najis nggak boleh kita minum ya. Nah, kopi misalnya atau teh atau sirup atau susu dan sebagainya ya. Itu benda-benda tadi, benda-benda suci ini yang boleh kita konsumsi. Kemudian masuk ke air mutlak. Kopi kita masukkan ke air yang ada di gelas. Kita aduk. Berubah nggak nama itu air? Jadi air apa? Air kopi. Gimana nih dia statusnya? Statusnya dia suci. Karena airnya suci tadi, tohir. Benda yang masuk pun suci, gabung ke situ. Ya, suci dia tetap. Tapi dari segi hukum berubah. Tohir tapi ghair mutahhir li ghairi. Dia nggak bisa mensucikan buat yang lain lagi. Tuh. Kita minum boleh, ya. Kita minum atau kita bikin kopi bukan buat kita, buat nyiram pohon misalnya, boleh nggak? Boleh aja. Pokoknya selain bersuci, ya itu kopi boleh digunakan buat apa aja. Kalau buat istinja, ya, waduh pengen kencing lagi nih, mana udah kecampur kopi airnya, lah udah nggak apa-apa dah, ya dibuat pakai buat cebok habis kencing dia istinja pakai air kopi, boleh nggak? Nggak boleh, gitu. Sebab secara hukum dia sudah bukan lagi air mutlak. Tapi air suci tidak mensucikan. Suci pada zatnya boleh kita minum. Tapi buat toharoh udah nggak boleh. Ya, itu contoh kalau kecampur kopi. Atau sekarang kecampur sirup. Ya, kita ambil air, ya suci ini. Ya, suci mensucikan. Masukin sirup. Berubah warnanya jadi merah, jadi kuning ya. Sesuai warna sirupnya. Maka bukan lagi kita sebut air mutlak. Tapi air sirup. Ya, maka ketika namanya berubah, maka berubah pula hukumnya, gitu ya. Nah, itu disebut ya secara hukum air yang kedua ini namanya air suci tidak mensucikan, karena dia
sudah bercampur dengan sesuatu yang merubah namanya. Nah sekarang kalau sesuatu tadi tidak sampai merubah nama, ya, kalau yang berubah nama tuh yang udah nggak bisa dipisahin lagi, itu air, ya, kalau udah nyatu sama kopi, udah nggak bisa kita pisahin lagi kopi sama airnya ya, karena udah apa namanya, sudah larut. Larut itu bahasanya sudah mukhalid, ya. Jadi ada mukhalid yang udah nyatu, nggak bakal bisa pisah. Wah, pengen kencing nih, mana udah jadi kopi lagi. Udah sekarang ambil dah, kopinya cabut lagi, biar airnya doang. Bisa nggak begitu? Udah nggak bisa. Namanya disebut air mukhalid, dia udah nyampur, sudah larut. Tapi kalau kedua seandainya kata nggak larut, ya disebut namanya mujawir. Kayak misalnya ada si air ya, tuh cuman banyak apa misalnya, banyak daun-daun di situ. Ya, ada daun, ada kayu nyampur di situ. Yang itu benda-benda tadi, ya tidak merubah air, ya cuman ada di situ doang. Maka kalau kita ambil itu benda-benda tadi, kita ambilin, misalnya yang masuk di situ ada daun, ada kayu segala macem, kita angkat itu, airnya tetap, ya keadaannya nggak berubah, ya dari segi sifatnya tetap seperti itu. Maka ini sekalipun nyampur tadi dengan benda-benda tadi itu, ya kayu, daun misalnya, itu benda suci nyampur ke air, tapi bisa kita pisahin, ya itu namanya bukan mukhalid, disebutnya mujawir namanya, ya. Jadi air itu nyampur dengan sesuatu, ada yang larut disebutnya mukhalid, ada yang bisa pisah namanya mujawir. Nah kalau yang bisa dipisahin tetap dia disebut air suci mensucikan, boleh kita pakai buat, ya toharoh. Ya ini kita misalnya masuk kamar mandi pengen kencing, ada air di ember, banyak banget daun di situ ya, ada daun, ada kayu-kayu misalnya di situ, ya kita lihat, ya nggak berubah ini airnya, maka kita ambil itu, ya daunnya ambil, kayunya ambil, kita bersihin, airnya dipakai buat istinja, boleh, boleh. Karena apa? Karena bercampurnya nggak sampai larut, ya sekedar nyampur doang gitu, bisa dipisah, itu namanya disebut air mujawir. Ya kalau kita lihat, ya kemasukan kopi sampai berubah hitam sekarang, kalau kita tanya orang ini air apa nih, itu mah air kopi, berubah namanya tuh, ya udah nggak boleh lagi, gitu ya, karena sudah berubah nama maka berubah hukum. Nah kecuali kali kecampurnya sedikit, arti sedikit tuh ya tidak sampai merubah nama si air. Ada air di ember nih, kejatuhan apa? Kejatuhan kopi, jatuh kopi situ, nggak banyak ya. Begitu kopi jatuh ke situ kan larut tuh, ya. Tapi warna si air tetap bening. Sekalipun misalnya agak gelap, nggak terlalu. Kalau kita tanya orang, air apa nih? Ya air itu mah air kopi bukan? Bukan. Ya, orang kopinya masih kalah sama airnya gitu. Maka sekalipun nyatu tuh air ya, si kopi tadi karena sedikit dan nggak merubah nama gitu, maka dia tetap air suci mensucikan. Jadi patokannya benda yang nyampur ke air tersebut merubah nama. Ya, kayak di gelas air nih, kita masukin teh celup. Kalau baru timbang dimasukin, kita angkat, mungkin ada coklat-coklat dikit ya. Ya, kalau kita bilang ini, kalau kita tanya orang, air apa nih? Air putih itu mah. Gitu. Itu artinya si tehnya belum merubah nama. Cuman kalau kita celupin 2-3 kali jadi coklat, kita angkat, nanya orang, ini air apa kira-kira? Air teh itu mah, baru berubah gitu. Ya. Jadi perubahannya pun nanti dilihat dia merubah nama si air apa enggak. Kalau merubah nama itu berarti dia suci, tidak mensucikan. Kalau tidak merubah nama tetap air mutlak namanya. Kalau dia merubahnya larutnya banyak, ya disebut namanya air mukhalid. Kalau dia bercampur dengan sesuatu yang bisa dipisah namanya air mujawir. Itu air mujawir, ya
disebut juga masih air mutlak, boleh digunakan untuk bersuci ya. Itu yang kedua ya, air suci tapi tidak mensucikan ya. Ya, jadi banyak tuh ya kita temuin air-air yang boleh kita minum, kita konsumsi ya, air teh, air susu, air kopi, air sirup, atau air kuah sayur gitu ya. Ada kuah sayur ini sampai seember ya, boleh nggak dipakai istinja? Ya lihat, kalau ente nanya orang itu air apa, kata orang itu mah air kuah, ya, jangan dipakai berarti buat toharoh. Kenapa? Udah berubah namanya gitu ya. Itu berarti perubahannya nyata dan sudah mukhalid, sudah larut ya. Maka ketika berubah nama, berubah pun dari segi hukum. Itu yang kedua, namanya disebut air yang suci ya, suci tidak mensucikan. Yang kedua disebut air musta'mal. Ya, air apa? Air musta'mal. Air musta'mal ini adalah air yang telah digunakan untuk bersuci. Ya, atau air sisa gitu. Ya, air sisa daripada air yang kita gunakan untuk bersuci. Contoh pertama begini, air musta'mal. Kita wudu nih, di kamar mandi wudu, di keran ya. Kemudian bawahnya kita tadangin ember, ya kan, pakai ember. Kita wudu dah tuh, dari awal sampai akhir. Nah kemudian ada sisanya kan, karena tadi kita tadangin air, ada sisanya tuh di mana? Di ember. Nah itu ember, itu air yang ada di ember, yang pertama karena sedikit, ya, karena sedikit. Kemudian itu air sisa dari kita berwudu atau toharoh tadi ya. Maka air yang di ember tadi disebut air musta'mal. Apa itu musta'mal? Air yang sudah digunakan untuk bersuci, tadi untuk wudu. Gimana ini yang di ember tadi? Boleh nggak dipakai wudu sama orang? Ya, atau dipakai istinja buat cebok? Nggak boleh. Loh kenapa? Sebab secara hukum dia sudah berubah. Tadi memang waktu masih di keran mah, ya, waktu masih ngucur ngalir, dia air mutlak, suci mensucikan. Tapi begitu dipakai wudu, ya, maka itu sisa yang di ember tadi, air tadi sudah berubah namanya. Namanya air tahir fi nafsi ghair mutahhir li ghairi. Suci dia zatnya, tapi tidak mensucikan buat yang lain. Jadi nggak boleh dipakai lagi buat wudu, nggak boleh lagi dipakai buat ya istinja. Jadi dipakai buat apa itu bolehnya? Bolehnya dipakai buat nyuci piring, boleh. Ya, atau nyuci baju yang cuma kena tanah, debu atau kena keringat, nyuci baju pakai air musta'mal yang seperti itu boleh. Ini kita punya baju nih, ya. Kagak ada najisnya, cuman keringat doang atau kena debu, boleh nggak nyuci pakai air musta'mal? Boleh. Enggak boleh kalau nyuci baju yang ada najisnya pakai air musta'mal, itu nggak boleh. Ya, karena bagian menghilangkan najis bagian toharoh, gitu kan? Nah sementara toharoh itu nggak boleh menggunakan air musta'mal. Ya, kalau kita pakai buat bikin kopi, gimana nih ya? Yang lagi susah air ini ada di ember, bekas wudu sih. Ya, ada tamu ono datang, udah masak aja, orang nggak tahu ini tamu mah, masak bikin kopi, boleh nggak? Boleh, ya, karena air musta'mal itu termasuk air suci tapi tidak mensucikan, boleh kita konsumsi gitu. Ya cuman kalau tamunya tahu didepak atau kami dibuang sama dia. Ya, suwebat katanya bikin kopi pakai air bekas wudu dia. Ya, itu padahal Pak, kalau air wudu itu ya, ya waktu Rasulullah di zaman Nabi itu kalau berwudu nggak pernah setetes pun airnya jatuh ke tanah. Ya, jadi ketika Nabi mau berwudu nih, ya itu sahabat-sahabat pada ngumpul di situ. Ada yang bawa wadah ya, misalnya bawa mangkok atau bawa gelas, ya, atau pakai sorbannya atau pakai bajunya, nunggu cipretan. Pokoknya tidak ada setetes pun air wudu Nabi yang jatuh ke bumi. Semua jatuh di
wadah-wadah sahabat. Ada yang di tangannya, ada yang di gelasnya, ada yang di mangkoknya, ada yang di sorbannya, ada yang di bajunya. Mau ngapain itu? Sampai begitu. Mau tabarukan, minta berkah. Nih, jadi kalau dalil nyari berkah sisa orang-orang soleh, ya nggak usah jauh-jauh. Lihat aja kerjaan sahabat terhadap Nabi. Itu Nabi mau ngapain aja. Nabi mau cukur rambut, ya itu sahabat pada ngumpul di situ, pada ngeriung. Ngapa? Pengen ngambil rambutnya Nabi. Sampai kata tukang cukurnya, jangan berebut. Kalau berebut saya nggak bisa nyukur ini. Udah duduk aja, ntar dibagiin. Ya ada yang dapat 2 lembar, 3 lembar gitu. Ya Nabi mau bekam, ya namanya hijamah ya. Itu salah satu pengobatan ala Nabi itu bekam hijamah, ngeluarin darah gitu ya. Itu ada sahabat namanya Abdullah bin Zubair, waktu Nabi dibekam ada darahnya tuh bang setengah gelas ya atau 1 gelas. Panggil dia nih, Sayyidina Abdullah bin Zubair, disuruh buang itu darah. Ya, tolong nih darahku engkau buang ya. Habis dibekam Nabi, habis hijamah. Ya, baik ya Rasulullah, dia ambil itu darah, dibawa ke belakang sama dia. Tengok-tengok kan nggak ada orang. Diapain itu darah Pak? Diminum sama dia. Darah Nabi, sampai habis. Udah setelah itu dia laporan, ya Rasulullah udah saya buang darah engkau. Di mana buangnya kata Nabi? Di tempat yang aman, yang orang nggak bakal tahu. Loh, di mana itu buangnya? Di perut saya. Engkau minum, engkau telan. Iya, aku telan ya Rasulullah. Ya, apa Nabi ngomel Pak? Dasar kamu ini nggak tahu ya, itu darah najis. Ngomong begitu Nabi? Enggak. Apa Nabi bilang? Tubuhmu haram tersentuh neraka karena darahku telah bercampur dengan darahmu. Gitu. Ya, itu menandakan dalam diri Nabi tidak ada barang najis. Ya, beliau telah disucikan sama Allah zahir dan batin. Bahkan maaf, sesuatu yang dalam diri kita najis nih, kayak kotoran tadi ya, ya kayak darah itu najis kalau kita nih. Kalau buat orang biasa kayak kita, darah itu najis. Ya, kalau kita habis dibekam, diminum itu darahnya, ya minum najis namanya. Ya, darah itu najis. Ya, kotoran, air kencing buat kita najis. Tapi dalam diri Nabi nggak ada barang najis. Itu sesuatu yang harus kita yakini begitu karena menunjukkan kesempurnaan iman seseorang. Ya, jadi di antara tanda kesempurnaan iman seseorang, kita meyakini bahwa dalam diri Nabi tidak ada barang najis. Sebab dulu Nabi pernah nginep di tempat sahabat. Ya, nginep di tempat sahabat. Malam mungkin Nabi pipis itu ya, buang air kecil di satu wadah. Habis pipis taruh di kolong sama Nabi. Ya. Begitu datang waktu subuh Nabi ke masjid ini sama sahabat yang punya rumah nih, ke masjid. Rapi sholat, Nabi balik lagi. Begitu balik lagi Nabi cariin tuh mau dibuang itu wadah tadi. Pas cari-cari udah kagak ada ini ke tempat-tempatnya begitu ya. Akhirnya nanya sama pembantu sahabat ini. Ya, kata sahabat ini yang punya rumah, engkau tahu nggak tadi Rasulullah nyari wadah tuh di bawah. Enggak tahu wadah apa. Nabi tanya. Dia langsung laporan nih si pembantu ini. Ya Rasulullah, tadi aku nemu waktu beres-beres kamarmu, aku lihat di kolong ada wadah. Ya, aku pikir itu wadah bekas engkau minum. Karena begitu harum, aku ambil dan aku minum itu. Ya, aku minum itu air yang ada di wadah tersebut. Ya, Nabi kaget. Ya. Itu padahal air apa? Air bekas Nabi pipis semalam ya, ditaruh di kolong, mau dibuang maksudnya pagi. Udah diminum sama si pembantu ini. Apa Nabi langsung omelin tuh? Nanya dulu dong, itu air apaan? Ngomong begitu Nabi? Enggak. Ya. Kata Nabi, engkau punya diri akan aman dari penyakit karena sesuatu bagian tubuhku telah bercampur dengan tubuhmu gitu. Itu dijadikan hal-hal seperti ini sama ulama kita di dalam bab masalah tabaruk,
nyari berkah. Ya, berarti nyari berkah itu terhadap sisa orang-orang soleh boleh. Ya Pak ya, kayak tahnik tuh, tahu nggak tahnik? Ya, tahnik itu kalau ada orang soleh ke kampung kita Pak, ya, ada ulama kampung kita punya anak kecil, bawa, minta ditahnik. Tahnik itu dia ngunyah-ngunyah korma gitu ya, korma dikunyah-kunyah mulutnya, nanti disuapin ke mulut anak kita. Tuh, sebab namanya orang soleh, ulama itu lisannya itu terjaga dari perkara-perkara ucapan yang enggak manfaat. Yang keluar tuh ilmu, yang keluar zikir, yang keluar sholawat gitu ya. Maka sisa-sisa liur yang ada di mulutnya itu menjadi ya sesuatu keberkahan buat seseorang. Kalau kita bagaimana ya, bisa nggak ditahan nih kita udah tua begini? Kalau ada ulama boleh nggak apa-apa ya. Kita bawa korma satu, minta kiai ya atau syekh, tolong saya mau ditahnik ya. Itu korma nanti kita kasih dia, digigit sama dia, ya habis digigit kasih kita makan. Gitu. Ya, itu namanya ngambil berkah begitu. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan orang-orang soleh, ya itu mengandung manfaat. Ya, Allah jadikan ada kebaikan, ada manfaat di sesuatu tersebut. Kenapa? Karena dinisbahkan dengan orang-orang yang dekat hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala.